belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Mutar sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam wa dzurriyyatihi wa ali baitihi. Susadna baina wa ummatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina. Ala khususan la Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasana sirra wa nawwir nuriha. Ala khususan la شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik, kita lanjutkan ke bagian terakhir dari mustahadah. Haid ya, mustahadah haid bukan mustahadah nifas. Karena untuk mustahadah nifas nanti ada pembahasannya tersendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan bagian terakhir dari istihadah karena haid. Yaitu mustahadah mu'tada ghairu mumayyiza dzakira li adatiha waktan ya. Berarti perempuan yang perempuan yang sudah pernah haid ya kan, tetapi dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah ya kan, tapi dia ingat adatnya. Adat yang dimaksudkan di sini adalah waktunya saja tapi bukan durasinya. Jadi yang diingat adalah waktunya dia haid tapi durasinya dia lupa ya. Langsung terjangkit istihadah, pernah haid, pernah suci, kemudian terkena istihadah, tidak bisa membedakan darah mana yang kuat dan lemah, atau dia bisa membedakan darah tetapi tidak memenuhi 4 syarat yang sudah disampaikan sebelumnya. Kita ulang kembali syarat-syarat itu apa saja? 1, sehari semalam. Apa? Ini soalnya diulang-ulang ini. Gimana Mbak? Tidak apa Mbak Kifa? Tidak lebih dari 15 hari 15 malam. Kemudian yang ketiga, darah lemah tidak kurang dari 15 hari 15 malam. Terus kemudian yang terakhir, antara darah kuat dan darah lemah tidak silih berganti. Ya, itu syarat-syaratnya. Jadi kalau seandainya tidak memenuhi syarat tersebut, ya, maka dia termasuk dalam kategori perempuan yang sudah pernah haid, sudah pernah suci, kemudian terjangkit istihadah. Dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, tapi dia ingat waktunya kapan keluar darahnya, tapi tidak ingat durasi berapa lama dia mengeluarkan darah. Maka terhadap perempuan yang istihadah seperti ini, ya, pada waktu yang diyakini, ini ketentuannya untuk menentukan darahnya. Pada waktu yang yakin haid, ia dihukumi sebagai orang haid. Sehingga kalau dihukumi sebagai orang haid itu kan haram melakukan hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid. Sedangkan waktu yang suci, dia seperti umumnya orang yang suci. Sedangkan dalam waktu yang mungkin haid dan mungkin suci, hukumnya seperti mutahayyirah, yaitu wajib berhati-hati. Ya, jadi ketika istihadah, misalnya contoh ini ya, perempuan istihadah itu, ya, dia yakin istihadahnya itu tanggal 1. Dia kan ingat waktu kan. Kalau ingat waktu kan dia bisa menentukan kapan dia haidnya kan. Wong dia ingat waktu kok. Hanya saja dia tidak ingat berapa lama dia mengeluarkan haid, terus kemudian dia terjangkit istihadah, dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah yang lemah, atau bisa membedakan tapi tidak memenuhi 4 syarat yang sudah dikemukakan tadi. Maka yakin haidnya di sini, misalnya perempuan itu yakin bahwa saya haidnya itu setiap tanggal 1 misalnya, atau setiap tanggal berapa lah
Ya kan? Katakanlah tanggal 1 ya, contoh untuk memudahkan, di sini dia yakin haid. Ya kan? Berarti kalau dia yakin haid seperti ini, maka kemungkinan haid, kemungkinan suci dan terhentinya darah itu kan sampai dengan kurun waktu 15 hari berikutnya toh. Ya enggak? Karena 15 hari ini sebagai waktu paling banyaknya perempuan itu mengalami haid. Sehingga ketika tanggal 1 ini, maka di sini dihukumi dengan 3 macam hukum. Dia kemungkinan haid, dia kemungkinan suci, dan juga mungkin berhentinya darah. Tapi bahwa yang dihukumi haid itu hanya dipastikan hanya ini saja. Paham ya? Selebihnya setelah hari ke-15, misalnya ini 16, sampai dengan hari ke-30, maka ini dihukumi sebagai suci. Artinya ini pasti suci. Ya. Paham ya? Ini pasti suci. Jadi ini lebih mudah. Ya kan? Nah, terus kemudian perempuan yang demikian ini, maka dia wajib mandinya itu pada waktu dimungkinkannya putus haid. Dimungkinkannya putusnya haid. Berarti di mana? Berarti setelah tanggal 1. Ya. Paham ya? Cuman pada kejadian pertama ini dia nunggu 15 hari dulu. Paham? Jadi ini misalnya daur yang pertama, siklus yang pertama. Ya. Dia yakin ini, tapi tetap harus menunggu 15 hari baru di sini mandi setelah 15 hari. Paham ya? Kemudian siklus yang kedua, maka setelah ya dia haid di hari yang pertama, maka disinilah dia mandi. Paham ya? Meskipun darahnya lebih dari 15 hari 15 malam. Sebab yang sini ini setelah daur yang pertama sudah dipastikan bahwa ini adalah antara suci, haid, dan terhentinya darah. Sehingga sini ini masuknya dalam kategori istihadah. Dan dia dihukumi layaknya sebagai satu sisi sebagai orang yang haid, tapi di sisi yang lain dia sebagaimana orang yang suci. Paham ya? Yang haid itu hanya yang tanggal 1. Karena dia yakin bahwa tanggal 1 dia haid. Selebihnya tanggal 1 ini bisa haid, bisa suci, bisa berhenti, ya kan? Yang tanggal 16 ke sini ini semuanya adalah yakin suci. Kenapa dikatakan yakin suci? Karena sekali lagi bahwa masa paling banyaknya haid itu adalah 15 hari 15 malam. Paham ya? Nah, kalau misalnya sekarang berubah setelah mengalami daur yang seperti ini di daur yang ketiga, kalau daur yang ketiga yakinnya ini ya sudah, maksudnya dirubah contohnya. Ya, misalnya tanggal 1 kamu sudah haid belum? Belum. Mulai haidnya tanggal berapa? Tanggal 2 katakanlah. Maka di sini dia dikatakan sebagai yakin haid. Ya kan? Ya kan? Terus kemudian seterusnya suci kan? Bisa suci, bisa enggak, seterusnya bisa suci, bisa haid, bisa istihadah. Berarti mundur kan hitungannya, ya kan? 15 hari dari tanggal 2 kan berarti 16. Maka disinilah dia dihukumi bisa haid, bisa suci, bisa kemungkinan berhenti. Berarti kan mungkin semua ini kan.
Di daurah yang pertama dia nunggu setelah tanggal 16. Karena apa tanggal 16? Karena mulainya tanggal 2. Atau yang diyakini haid adalah tanggal 2. Paham ya? Kalau di daurah kedua, maka langsung setelah tanggal 2, ini dia mandi. Mandi, ya kan? Paham ya? Selebihnya, maka sekali lagi hukumnya seperti halnya orang yang haid di satu sisi, terus kemudian dihukuminya seperti orang yang suci di sisi yang lain, ya kan? Gitu ya. Oke. Lah, qadha salat hari-hari yang yakin dan mungkin suci itu harus dilakukan oleh dia. Berarti apa? Yang di sini ini kan contoh yang tadi awal itu. Ini harus diqadha. Karena kan setelah 15 hari ini kan dia belum tentu, belum jelas ini kan. Maka dia harus mengqadha salat-salat yang dia ditinggalkan. Karena kan bisa jadi haid, bisa jadi suci, bisa jadi terhentinya haid dan suci. Ya kan? Untuk daur yang pertama. Kalau untuk daur yang kedua, maka setelah terputusnya atau diyakininya masa haid ini, ya kan? Dia langsung sholat sebagaimana perempuan yang suci. Karena ingat bahwa perempuan yang demikian itu kan dihukumi sebagaimana orang yang haid, ya. Untuk hal-hal yang dilarang dia nggak boleh, tapi untuk hal-hal yang diwajibkan dia harus. Apa itu? Sholat juga tetap. Paham ya? Sholat juga tetap dan seterusnya itu dipakai. Cukup gini. Paham ya? Paham. Oke, kalau sudah, ya. Untuk istihadun nifas mungkin kita lewati ya. Sebenarnya sih ini juga masih berkait antara istihadah haid dengan istihadah nifas ini. Gimana? Mau kita lewati saja? Untuk nanti istihadah nifas di akhir aja ya. Nah, sekarang perlu atau kita lanjutkan aja lah istihadah nifas karena cuma sedikit sih. Enggak lama. Ya, untuk istihadah nifas itu kan kemarin ketika kita membahas tentang nifas itu kan kita tahu ya bahwa masa nifas terbanyak itu berapa? 60 hari 60 malam terhitung dari melahirkan, ya. Maka apa? Darah yang keluar itu lebih, jika darah yang keluar itu lebih dari 60 hari 60 malam, maka itu dipastikan perempuan terkena istihadah. Artinya bahwa sebagian nifas, sebagian itu bukan nifas. Ya kan? Jadi kalau lebih dari 60 hari 60 malam setelah melahirkan, maka dia terkena istihadah nifas gitu kan. Sebagian bisa dikatakan nifas, sebagian istihadah, sebagian lagi bisa juga dikatakan sebagai haid. Ya kan? Gitu ya. Tapi ini loh, tidak boleh dihukumi darah yang 60 hari sebagai darah nifas lalu selebihnya istihadah. Ya, tidak boleh dihukumi darah yang 60 hari setelah sebagai darah nifas lalu selebihnya disebut istihadah. Jadi beda dalam masalah haid. Kalau dalam masalah haid itu kan pokoknya ketika lebih 15 hari maka disebut sebagai istihadah. Kalau ini enggak. Ya maksudnya yang lebih ya, 60 hari setelah sebagai darah nifas terus selebihnya itu istihadah itu enggak. Paham enggak nih? Ya. Masa 60 hari setelah itu keluar darah lagi terus kemudian itu istihadah enggak ya. Oleh karena itu untuk menentukan darah nifas, istihadah dan haid ya, maka yang menentukan yang bisa digunakan sebagai patokan itu apakah dia mubtada'ah atau mu'tadah. Mubtada'ah itu berarti perempuan yang pertama kali nifas, ya kan? Terus kemudian kalau mu'tadah dia sudah pernah nifas. Kemudian juga bisa diketahui apakah darahnya itu 2 macam atau lebih. Ya.
terus kemudian dia mumayyiza atau tidak, atau darahnya satu macam atau ghairu mumayyiza. Misalnya sekarang ya, kalau mubtada'a mumayyiza, misalnya ada perempuan yang pertama kali terkena, perempuan pertama kali nifas dan dia bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, ya. Maka nifasnya itu dikembalikan kepada darah kuat. Kalau seandainya darah tersebut tidak melebihi 60 hari. Jadi contohnya begini. Misal ada perempuan nifas, ya. Ada perempuan nifas, ya, bisa membedakan darah kuat dan darah lemah. Ya. Contohnya misalnya ini ya, Mbak. Tanggal 1 sampai tanggal 30 setelah melahirkan langsung mengeluarkan darah sampai dengan katakannya 70. Tapi ingat bahwa ini darahnya enggak, bayangan mengeluarkan darah itu tidak selamanya keluar, ya, netes terus itu enggak, ya. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 dia mengeluarkan darah kuat, hitam katakanlah. Terus kemudian tanggal 30 sampai selebihnya tanggal 70 dia mengeluarkan darah lemah. Maka yang dihukumi nifas yang mana? Yang kuat, yaitu 1 sampai dengan 30. Simpel ya? Simpel nggih? Oke. Paham nih? Nah, sekarang yang kedua adalah mubtada'a yang ghairu mumayyiza. Dia pertama kali nifas, tapi dia tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah. Ya. Misalnya dia mengeluarkan darah mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 70. Darahnya itu ya sama warnanya. Ya, darahnya sama lama. Warnanya sama, ya, mengeluarkan, atau katakan dia mengeluarkan banyak darah macam-macam, tapi dia tidak bisa membedakan warna darah. Yang seperti ini dikembalikan kepada aqallun nifas. Jadi yang dianggap nifas cuman sehari saja yang dianggap nifas. Ya, enak ya. Ya, jadi yang pertama, selanjutnya ya, itu dianggap sebagai istihadah. Gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah mu'tada mumayyiza. Mu'tada ya, ingat ya, sudah pernah nifas ya. Terus kemudian dia juga sudah bisa membedakan darah. Membedakan darah kuat dan darah yang lemah. Maka nifasnya dikembalikan kepada darah kuat. Ingat, kalaupun mu'tada, nifasnya itu dikembalikan kepada darah yang kuat. Tidak darah yang tidak kepada kebiasaannya. Misalnya begini, kebiasaan nifas seorang perempuan itu 1 sampai dengan 25 hari misalnya. Paham ya? Ya, 1 sampai 30 katakanlah. Ini kebiasaan nifas yang pertama. Ya, kebiasaan nifas yang pertama. 1 sampai 25 hari dia mengeluarkan darah nifas sampai dengan 30. Ini nifas. 1 sampai dengan 30 hari dia mengeluarkan darah nifas. Kemudian berapa tahun berikutnya dia melahirkan. Gitu ya. Melahirkannya, setelah melahirkan dia mengeluarkan darah sampai dengan 40 katakanlah. Dan ingat, dia ini bisa membedakan antara kuat dan lemah. Setelah 40 dia mengeluarkan darah lagi lemah sampai dengan 70 katakanlah. Paham ya? Darah kuat ya artinya hitam, misalnya kita untuk mempermudah gitu kan ya, dari salah satu faktor kan. Terus kemudian lebih dari 40 ke 70 dia mengeluarkan darah lemah. Maka mu'tada yang demikian tidak kemudian
disamakan dengan kebiasaan dulu ketika dia nifas, tapi didasarkan kepada darah yang kuat. Ini berarti kan berbeda dengan masalah haid. Kalau haid kan kembalikan kepada kebiasaan dia. Paham nggih? Oke. Kemudian ada yang muqtada ghairu mumaziyah dzakira lil adah. Ya, maka ini dikembalikan kepada adat kebiasaannya. Mudah kan? Kalau ini muqtada ghairu mumaziyah, perempuan yang tidak bisa membedakan antara darah kuat dan darah lemah, tapi dia ingat adatnya. Dulu ketika melahirkan pertama, nifasnya itu 35 hari. Terus setelah itu dia mengeluarkan darah lagi. Mengeluarkan darah lagi, Apa namanya, lahiran yang kedua, dia, ya kan, 35 misalnya. Terus kemudian melahirkan yang ketiga, dia lebih dari 35. Maka dikembalikan kepada adatnya. Berarti berapa yang dihukumi nifas? 35. Yang lainnya adalah istihadah. Darah-darah yang dikeluarkan ya setelah 35 yang dihukumi istihadah di mana dia belum sholat, ya nanti diqadha dia. Ya. Nah, tapi kalau seandainya kebiasaannya berbeda-beda, ya ada 5, 35, 25, ya maka rinciannya itu sebagaimana rincian ketika istihadah haid. Jadi ada daur itu. Ya, ada daur. Ngaten nggih. Baik, itu untuk istihadah nifas gitu. Selanjutnya adalah sekarang kita masuk ke cara bersucinya orang yang istihadah dan orang yang dan sholat. Cara bersuci dan sholatnya orang istihadah. Ini penting ya. Jadi istihadah itu kan layaknya sebagaimana hadis lain yang senantiasa keluar. Misalnya orang yang beser gitu kan ya. Sehingga orang yang istihadah itu tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Tidak haram untuk kumpul dengan suaminya dan lain sebagainya. Nah, cara bersuci bagi orang yang istihadah adalah yang pertama, mensuci atau mensuci atau mensucikan atau membersihkan farjinya. Kemudian menyumbat dengan kapas ya. Paling tidak kapas itu fungsinya adalah untuk menahan keluarnya darah melewati dari tempat keluarnya darah. Ya. Kemudian kalau seandainya tidak dalam keadaan puasa, dia wajib untuk menyumbat. Ya. Atau tidak dalam keadaan sakit, dia diharuskan untuk menyumbat. Ya. Karena apa? Karena bisa jadi kalau seandainya tidak disumbat itu kan nanti darah akan keluar kan ya. Ya. Nanti nggih, maka wajib itu ya. Kalau seandainya tidak dalam keadaan puasa, tidak sakit dan tidak dan diperlukan untuk itu. Sebab kalau seandainya tidak disumbat maka akan mengeluarkan darah. Nanti nggih. Terus kemudian dikasih pembalut dan seterusnya. Kalau seandainya setelah dikasih pembalut darahnya tetap keluar, maka itu dima'fu. Ya, dima'fu itu artinya dimaafkan. Berarti kan di luar kemampuan manusia, kan begitu kan. Dan semua hal yang tadi sudah disebutkan itu harus dikerjakan setelah masuk waktu sholat. Jadi ketika masuk waktu sholat, terus kemudian kayak orang biasa kan begitu kan. Nunggu waktu sholat dulu, terus kemudian langsung disumbat dan seterusnya itu. Paham ya, Akifah? Ya. Gitu ya. Jadi setelah masuk sholat. Ya, setelah masuk sholat berarti ya dia tidak boleh menunggu lama-lama. Artinya ketika sudah masuk waktu sholat langsung segera untuk sholat. Ya. Kalau seandainya setelah wudhu tidak segera sholat, maka orang itu harus mengulang kembali cara bersuci di atas. Paham ya? Ya harus. Ngerti nggih?
Jadi ketentuan ini itu berlaku sekali sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Artinya begini loh Mbak. Jadi kalau orang itu terkena istihadah, itu ada perlakuan khusus. Dia hanya boleh melakukan sholat fardu dari sucinya itu. Jadi setiap kali sholat fardu dia harus apa? Setiap kali sholat fardu dia harus bersuci. Untuk sholat sunnah boleh melakukan beberapa kali. Paham ya? Seperti orang yang besar itu kan seperti itu. Jadi orang yang besar itu dia diperbolehkan bersuci ketika sudah masuk waktunya, kemudian tidak boleh nunggu kelamaan, langsung kemudian dia sholat fardu 1, untuk sholat sunnah bebas. Dia mau melakukan sholat sunnah. Ngaten nggih. Nah, wudunya itu biniati nawaitul wudu'a listibahatis sholah. Listibahatis sholah. Bukan lirafil hadas. Karena hakikatnya dia masih mengeluarkan darah. Hanya tidak diketahui apakah darah itu darah istihadah atau bukan. Ini untuk semua yang istihadah, baik istihadah haid maupun istihadah nifas. Ngerti nggih? Nah, ini bagian akhir dari permasalahan istihadah, ya kan? Untuk selanjutnya, hari besok insya Allah akan kita akhiri, atau nanti malam itu bahas tentang qadha sholat. Ini penting, ya, qadha sholat masalah haid dan nifas itu. Kapan misalnya ketika Anda berhenti untuk diqadha? Apakah hanya ketika maji'ul mane atau zawalul mane? Kalau maji'ul mane itu berarti kan mulainya haid. Orang misalnya haid, ya kan, masuk waktu duhur, ya, dia tidak segera sholat, terus kemudian haid. Ya, maka duhur yang ditinggalkan ketika datangnya haid ini wajib untuk diqadha, karena dia termasuk sembrono kan. Nah, itu. Terus bagaimana ketika zawalul mane? Ya kan, itu nanti ketentuan-ketentuan mengenai qadha sholat itu akan diterangkan insyaallah nanti malam. Nah, kalau nanti malam sudah selesai, maka kita akan hataman, atau hatamannya kita tunda sampai tanggal 20. Nah, nanti malam sudah masuk 20 kan. Jadi hataman sekaligus ada yang ulang tahun gitu kan. Ya kan, ya nanti ada yang syukuran dong, mestinya kan yang pesertanya yang memberi hadiah kepada yang ngaji kan. Pesertanya memberi hadiah kepada yang ngajarin gitu loh. Mungkin itu ya. Kita alhamdulillah ini pertemuan ke-12, pertemuan ke-13 insyaallah nanti kita hatamkan ya. Insyaallah. Kalau enggak nanti malam ya besok pagi. Sebab nanti malam itu rencananya ada hataman. Ya. Saya kira itu semoga sedikit ini bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana farduddu ilaina inda ihtiyajina ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.